Yang perlu teman-teman ketahui yaitu pertama, paspor itu minimal 6 bulan sebelum mati itu bisa diperpanjang. Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi di channel aku ini banyak sekali membahas kehidupan TKI di Korea Selatan, khususnya di bagian fishing. Jadi buat kalian yang baru gabung di channel ini, jangan ragu buat subscribe dan nyalakan notifikasinya biar nggak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Ternyata perpanjang paspor di Korea itu sangat gampang dan simple, nggak ngantri lagi. Mungkin kalau di Indonesia itu susah ya, harus pendaftaran dulu, kemudian harus nunggu panggilan ya kan, itu menunggu waktu yang sangat lama. Tapi kalau di Korea itu cukup kita datang langsung, kemudian langsung diurus, gitu aja, simple. Oh ya, gimana sih kriterianya paspor yang bisa diperpanjang itu bagaimana? Yang perlu teman-teman ketahui yaitu pertama, paspor itu minimal 6 bulan sebelum mati itu bisa diperpanjang. Kalau maksimalnya ya kalau udah mepet-mepet lah ya, jangan sampai melebihi batas waktu yang tertera baru diperpanjang. Ya emang sih ada juga kasusnya yang melewati dari batas tertulisnya masa aktif yang di paspor, tapi dia baru memperpanjangnya. Aku nggak tahu juga itu dapat denda atau enggak. Ada baiknya kalian memperpanjang paspor itu sebelum masa aktifnya itu mati, ya kan? Kemudian hal yang kedua yang perlu kalian ketahui yaitu masa aktif dari KTP kalian itu harus lebih panjang daripada paspor. Karena masa aktif KTP Korea itu kan cuma 1 tahun, jadi ada kemungkinan kan kalau masa aktif KTP itu lebih pendek daripada masa aktifnya paspor. Misalnya paspor kalian mati di bulan 6, kemudian KTP kalian matinya di bulan 5, itu KTP kalian harus diperpanjang dahulu. Hal ketiga yang harus kalian perhatikan yaitu kalian harus bawa duit ya, fulus. Kalau misalnya nggak ada duit ya nggak diproses lah ya. Dan yang selanjutnya, kalian pada saat mau perpanjang paspor itu harus mengurus sendiri ya, karena ya banyak sesuatu yang tidak bisa diwakilkan pengurusannya, kayak misalnya foto, sidik jari. Kalau misalnya ada yang bertanya juga soal buka tutupnya kantor ITBC itu, kalian bisa mengecek di Google Maps sebenarnya dengan mengetikkan ITBC Busan. Di situ bakalan tertera jam buka, jam tutup. Di situ juga bakal mengikuti waktu yang berlaku pada saat itu. Jadi nggak usah khawatir. Untuk yang diurus pada waktu itu, aku pertama ya ditanya soal alamat ya kan, alamatnya, kemudian tanggal lahir, kemudian setelah itu kemudian sidik jari, itu semuanya, jempol, telunjuk, kelingking ya kan, semuanya lah dari 2 tangan ini. Kemudian setelah itu baru ambil foto. Itu pas ngambil foto di sana udah disediakan buat jasnya ya kan, karena di sana juga mungkin udah tahu kalau misalnya orang mau perpanjang pasti nggak bakalan bawa jas ya kan, makanya di sana disediakan gitu guys. Kemudian setelah itu ngapain lagi? Ya udah pulang guys. Ngapain di situ terus berapa minggu kemudian, ya mungkin 1 minggu lah atau paling lama 2 minggu itu udah dikirimkan langsung ke alamat kita. Nah untuk lokasinya itu berada di Busan, jadi nggak harus ke Seoul ya kan, di Busan juga udah ada. Itu lokasinya dekat dengan stasiun Busan.
Jadi kalian ketikkan di Google Maps ITPC Busan. Di situ pasti bakalan tertera rute. Kalian klik aja rutenya. Nanti kalian akan dibawa arahnya kemana untuk menuju lokasi tersebut. Kalau misalnya kalian dari Pohang atau Ulsan atau dari mana aja, kalian bakal dikasih rute untuk nyampe ke lokasi tersebut. Yang penting ingat-ingat ya, hari kerja. Jadi dari hari Senin sampai hari Jumat, dari jam 9 sampai jam 5 sore gitu. Kalau kalian mau perpanjang sendiri juga bisa. Yang penting bawa duit 30.000. Oh ya, waktu itu aku nggak perlu ngeluarin duit sih, karena di situ aku udah diurus sama agent, udah dibayarin sama agent gitu guys. Oke, cukup sekian videonya. Semoga video ini menginformasi dan bermanfaat buat teman-teman yang baru di Korea ataupun belum tahu ya kan. Buat temen yang udah tahu soal perpanjang paspor ini, kali aja ada kesalahan, mohon dikoreksi, dan see you next time.